Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nilai Sajati dengan NIM 11970100028. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode smoothing. Pada metode smoothing, data digunakan periode per periode terdiri dari dua kelompok. Yang pertama metode rata-rata dan yang kedua metode eksponensial smoothing. Yang pertama metode rata-rata atau disebut single moving average. Moving average pada suatu periode merupakan peramalan untuk satu periode ke depan dari periode rata-rata tersebut. Contohnya, ada data penjualan suatu produk 12 bulan terakhir. Data penjualannya sampai bulan 12. Lalu untuk peramalan untuk bulan ke-13 yaitu 907. Dan yang ditanyakannya peramalan untuk bulan ke-14. Dengan rumus last moving total ditambah demand untuk bulan ke-13 dikurangi demand untuk bulan ke-10 dibagi dengan 3. Last moving totalnya 2720 ditambah bulan ke-13 nya 907 dikurangi demand untuk bulan ke-10 nya 910 dibagi dengan 3, hasilnya 906 unit. Lalu yang kedua, linear moving average. Jika pola data menunjukkan pola tren, maka single moving average tidak tepat. Yang lebih tepat adalah linear moving average. Dasarnya, penggunaan moving average kedua untuk memperoleh penyesuaian pola tren. Yang pertama, hitung single moving average dari data dengan periode rata-rataan tertentu. Hasilnya dinotasikan ST aksen. Yang kedua, hitung moving average kedua yaitu moving average dari ST aksen dengan periode rata-rataan yang sama. Hasilnya dinotasikan dengan ST double aksen. Yang ketiga, hitung komponen AT dengan rumus AT sama dengan ST aksen ditambah dalam kurung ST aksen dikurangi ST double aksen. Yang keempat, hitung komponen tren BT dengan rumus BT sama dengan 2 dibagi N-1 dikalikan dengan ST aksen dikurangi ST double aksen. Contohnya, peramalan M periode ke depan setelah T adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Rumus peramalan periode M ke depan setelah T itu AT ditambah BT dikalikan dengan M. Ini yang ditanyakannya penjualan ke-13 sama ke-14. Rumusnya AT ditambah BT dikalikan M. M-nya 1. Tinggal masukin. Jadi penjualan ke-13 itu hasilnya 165,12 dengan menggunakan rumus yang tadi, dan ke-14 yaitu 163,85. Selanjutnya single exponential smoothing. Single exponential smoothing ini dipakai untuk peramalan jangka pendek. Dasar pemikiran, nilai ramalan pada periode T plus 1 merupakan nilai aktual pada periode T ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai ramalan yang terjadi pada periode tersebut. FT ditambah 1 sama dengan FT ditambah alfa dikalikan XT min FT. Permasalahannya inisialisasi. Yang pertama nilai awal F1 punya berapa, yang kedua harga alfanya atau parameter atau koefisien smoothing. F1 itu nilai X1 atau nilai rata-rata 4-5 XT pertama, dan alfa antara 0 dan 1. Modifikasi D DT plus 1 aksen sama dengan alfa DT ditambah 1 min alfa DT aksen.
Nah, ini contohnya. Jika alfanya 0,1, maka D1 aksennya sama dengan D1 tetap, jadi 30. Maka D2 aksennya tadi menggunakan rumus yang ini, 0,1 dikalikan dengan 30 ditambah 0,9 dikalikan dengan 30. 0,9 itu dari 1 dikurangi 0,1, hasilnya 30. Lalu D3 aksen 0,1 dikalikan dengan D2 ditambah 0,9 dikalikan dengan D2 aksen. 0,1 dikalikan 20 tambah 0,9 dikalikan 30 sama dengan 29, dan seterusnya sampai D12. Lalu prosedur peramalan. Prosedurnya yang pertama, definisikan tujuan peramalan yang akan dilakukan. Yang kedua, buat diagram pencar dari data. Yang ketiga, pilih paling tidak 2 metode yang dapat mengakomodasikan tujuan tersebut dan mendekati pola data yang tergambar dari langkah 2. Yang keempat, hitung kesalahan peramalan yang terjadi. Yang kelima, pilih metode peramalan yang terbaik, yaitu yang pertama yang memberikan kesalahan terkecil. Yang kedua, kalau ingin menguji lebih halus lagi, gunakan tes variansi. Contohnya, dari 12 bulan terakhir tercatat penjualan produk X sebagai berikut. Ini tercatat penjualannya. Pertanyaannya, bagaimana ramalan permintaan produk X untuk 12 bulan mendatang? Nah, ini penggambaran diagram pencarnya. Berdasarkan gambar diagram pencar tersebut akan dicoba 2 bentuk olah data, yaitu konstan dan tren. Untuk konstan diambil metode moving average 4 periode, dan untuk tren digunakan metode linear moving average 4 periode. Nah, ini untuk moving average 4 periode diperoleh datanya seperti ini, dan dihasilkan E kuadratnya 1415,62. Nah, ini untuk linear moving average 4 periode dihasilkan E kuadratnya 611,93. SEE data berpola tren lebih kecil yang ini, sehingga ramalan permintaan untuk 12 bulan mendatang sebagai berikut. FT ditambah M sama dengan 47,56 dikurangi 0,79 M. Bulan ke-13 46,77, bulan 14 45,98, bulan 15 45,19, dan seterusnya. Dengan rumusnya ini, MR sama dengan sigma I-nya mulai dari 2 sampai N, M dikali R dikali T per N min 1. Lalu untuk rumus MRT-nya, D1 dikurangi DT dikurangi DT aksen dikurangi DT min 1 dikurangi DT min 1 aksen. Atau MRT-nya ET dikurangi ET min 1. Untuk BA atau UCL nilainya 2,66 mR, dan untuk CL atau central line nilainya 0. BB atau LCL negatif 2,66 mR. Dari data yang lalu, DT aksinya 29 ditambah 2T atau yang disebut regresi linier. Ini datanya, lalu dimasukkan ke rumus yang ini. Dihasilkan MR-nya 15,5, BA-nya 41,23, dan untuk BB-nya negatif 41,23. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.